Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan membahas 10 karakter penjahat anime paling kejam hingga sekarang. Sebelum lanjut, silahkan teman-teman like dan subscribe channel saya ini, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Karakter penjahat di anime dikenal sangat kejam dan jahat. Apapun motivasi mereka, para penjahat ini tidak menahan diri mereka untuk melakukan semua cara demi mewujudkan keinginan mereka. Sebagian bahkan tidak segan mengorbankan orang terdekat mereka. Para penjahat yang kejam ini bisa membuat penonton dan karakter di anime itu selalu diliputi ketakutan dengan kehadiran mereka. Karakter-karakter ini sulit diprediksi dan bisa menyerang secara tiba-tiba, tapi tindakan saja tidak cukup menggambarkan kekejaman mereka. Sebagian besar karakter penjahat anime paling kejam ini dikenal punya kemampuan manipulasi yang justru lebih menakutkan. Mereka bisa dengan mudah memasuki pikiran orang dan membuat mereka mengikuti apa yang mereka katakan. Bahkan ada yang bersedia menjadi anak buah mereka. Siapa saja karakter penjahat anime paling kejam? Berikut ulasannya. Nomor 10. Gendo Ikari dalam serial Neon Genesis Evangelion. Orang yang hanya berfokus pada tujuan, mau itu salah atau benar, bisa menjadi lebih menakutkan ketimbang penjahat megalomania. Itulah yang terjadi pada Gendo Ikari, yang akhirnya menjadi antagonis terakhir di serial ini. Setelah kehilangan istrinya, Gendo tidak akan berhenti sampai bisa bereuni dengannya, meskipun itu artinya membuang seluruh dunia. Lewat misi ini, Gendo dikenal mengancam dunia dengan peristiwa nyaris katalismik untuk membangkitkan Angels yang kuat, yang kemudian menganggap proyek Evangelionnya penting untuk menyelamatkan dunia. Di balik itu semua, Gendo dengan tanpa ampun mengabaikan anaknya sendiri, secara emosional memanipulasi asistennya, dan bahkan melakukan eksperimen terhadap manusia demi tujuannya. Yang ke-9, Majin Buu dalam serial Dragon Ball Z. Awalnya muncul sebagai monster pink yang ceria, tapi tak terduga Majin Buu malah menjadi penjahat yang terkuat dan paling berbahaya. Meski punya banyak bentuk, Kid Buu adalah bentuk yang paling sejati, yang tidak punya batasan dan kewarasan. Itu juga bentuk yang dianggap Goku dan teman-temannya sulit dikalahkan karena kemampuan menyerapnya, regenerasi konstan, dan tubuh yang sepertinya sulit dihancurkan. Tapi yang membuat Majin Buu kejam dan menakutkan adalah kepribadiannya. Majin Buu tidak punya rasa menyesal atau kasih sayang. Dia sepertinya juga tidak bisa memahami empati. Majin Buu menikmati kehancuran dan jadi puas ketika dia melawan dunia. Yang ke-8, Kyubey dalam serial Puella Magi Madoka Magica. Meski penampilannya imut, Kyubey lebih dari sekadar maskot yang menggemaskan. Kyubey adalah inkubator, anggota peradaban maju yang sangat ingin menghentikan entropi membunuh semesta. Kyubey dan spesiesnya menemukan kalau emosi, terutama dari cewek-cewek remaja, bisa membantu mencegah penyebaran entropi. Kyubey mendekati cewek-cewek ini dan menawarkan mewujudkan keinginan mereka dengan imbalan melawan para penyihir. Dia tidak mengatakan kalau mereka akan menjadi penyihir setelah kehabisan energi emosional mereka. Kurangnya empati Kyubey membuat tindakannya ini jadi lebih mengerikan. Bagi spesies mereka, ada baiknya mengorbankan nyawa gadis-gadis penyihir ini jika itu bisa menghentikan kematian alam semesta. Kyubey tidak akan segera menyingkirkan cewek yang dianggapnya tidak berguna. Mungkin begitu manusia tidak lagi punya gadis penyihir, Kyubey hanya akan menemukan spesies lain yang mampu menghasilkan emosi seperti itu dan mengulangi siklusnya. Yang ke-7, Light Yagami dalam serial Death Note. Ketika Light Yagami mendapatkan Death Note, dia segera sadar kalau menulis nama orang di buku itu akan menewaskan orang itu. Itu memulai serial ini dan misi Light untuk membunuh para penjahat dengan menghantarkan kelahiran dunia yang sempurna dan tanpa hukum sebagai kira. Tapi perjalanan Light menuju kebaikan terus dihambat pihak berwenang, terutama L yang dengan mudah terbukti menjadi musuh bebuyutannya. Segera Light tidak akan berhenti demi mewujudkan cita-citanya. Meski menjadi protagonis, Light sebenarnya adalah penjahat utama serial ini.
Pagi like menjadi kira dan menggunakan Death Note untuk membunuh penjahat telah menjadi rutinitas hariannya. Dia memanipulasi caranya ke orang lain untuk mengubah mereka menjadi sekutu atau anak buah, dan kemudian menyingkirkan mereka kalau mereka tidak lagi berguna. Yang keenam, Johann Lippert dalam serial Monster. Tidak ada yang lebih kejam ketimbang seseorang pembunuh berantai. Motif mereka ambigu, tapi tindakan mereka benar-benar tidak berbalik kemanusiaan. Johann Lippert bahkan akan membunuh Hannibal Lecter. Kaget. Johann membunuh keluarga angkatnya, rekan sekerja dokter bedah yang menyelamatkannya, dan memanipulasi siswa serta instruktur di program pelatihan militer rahasia Jerman untuk saling membunuh satu sama lain. Johann bahkan menjadi semacam bos seluruh pembunuh berantai di Eropa. Bahkan dia tidak segan membunuh para pembunuh berantai ini. Dia benar-benar sangat kejam sampai sebuah partai neo-Nazi berusaha membuatnya menjadi Adolf Hitler baru. Ini bukan gaya Johann, jadi dia membunuh sebagian besar anggota partai itu sehingga mereka tidak mendekatinya lagi. Johann bahkan meneror saudara kembarnya yang hilang ingatan. Yang kelima, Shinobu Sensui dalam serial Yu Yu Hakusho. Penggemar anime ini pastinya ingat dengan Yusuke Urameshi yang arogan tapi baik, sementara mereka yang melihat penjahat akan ingat Shinobu Sensui, detektif roh Koenma sebelum Yusuke. Shinobu keluar dari pekerjaannya dan bersembunyi sebelum muncul lagi dengan plot menghancurkan dunia. Yang keempat, Griffith dalam serial Berserk dilakukan. Yang ketiga, Shogo Makishima dalam serial Psycho-Pass. Di masa depan Jepang dengan Psycho-Pass, sistem sipil yang penuh teka-teki dengan cepat bisa mengukur kondisi mental seseorang dan menggunakan informasi itu untuk menentukan tempat sempurna orang itu di masyarakat. Sistem sipil mensyaratkan orang untuk punya Psycho-Pass kecenderungan terhadap kekerasan yang rendah. Polisi akan memburu orang dengan Psycho-Pass tinggi. Shogo Makishima, antagonis utama season pertama, melakukan pembunuhan massal dengan Psycho-Pass rendah. Meskipun punya niat membunuh, Psycho-Pass-nya tetap rendah karena dia merasa kejahatannya masuk akal. Orang mengira dia membunuh demi mengejek sistem yang dirasa sempurna itu. Ini hanya membuat Shogo jadi mengerikan. Yang kedua, Shaw Tucker dalam serial Full Metal Alchemist Brotherhood. Meski hanya tampil dalam beberapa episode, Shaw Tucker membuat penanda mengerikan bagi penontonnya. Dia memperlihatkan apa yang bisa dihasilkan dari ambisi yang tak terkendali dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Pakar kondang dalam Chimera, Shaw hidup bersama putrinya, Nina. Setelah istrinya meninggalkan mereka, Shaw mendapatkan lisensi alkemis negara dengan janji membuat Chimera yang bisa bicara. Sayang, dia tidak menghasilkan apapun sampai dia muncul dengan solusi mengerikan, menggabungkan Nina dan anjing keluarga mereka, Alexander. Ketika ditemui, Shaw berusaha menjustifikasi semua kebejatannya dengan menjelaskan kalau semua kemajuan ilmiah dibangun dengan harga. Penembalan anaknya tanpa belas kasih atas nama sains membuat Shaw begitu hina di mata para penonton. Dalam urutan pertama ada Lil Slanger dalam serial Paranoia Agent. Sebuah negara bisa tidur dalam ketakutan akibat keberadaan penyerang berantai. Lainnya bisa ketakutan terhadap entitas yang mungkin ada atau tidak. Itulah dilema Lil Slanger, antagonis utama serial ini. Di anime, seorang wanita bersama Sukiko Saki diserang seorang bocah yang dia sebut Lil Slanger dengan tongkat. Dari situ, Lil Slanger terus muncul di hadapan banyak orang. Dia menyerang mereka dengan berbagai situasi. Ternyata Lil Slanger tidak lebih dari bagian imajinasi Sukiko. Rumor yang menyebar tentang Lil Slanger berubah menjadi meme, fenomena budaya yang sepertinya maju ke pikiran orang dengan berbagai tingkatan beban psikologi. Lil Slanger kejam bukan karena tindakannya, tetapi karena betapa mudahnya dia bermanifestasi dalam pikiran.
Itulah 10 karakter penjahat anime paling kejam hingga sekarang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.